Penyakit ain adalah secara makna penyakit yang ditimbulkan disebabkan oleh mata. Penyakit ain ini bisa terjadi pada orang yang melihat, pada orang yang melakukan. Penyakit ain itu sangat ngeri sekali. Penyakit ain itu bisa terjadi karena ada unsur hasad, iri, dengki, dendam, benci, atau riya, sum'ah. Contoh, ada suami istri yang menampakkan kemesraan, tapi dalam hatinya ingin dipuji, disanjung. Ini bisa menyebabkan ain pada orang tersebut, pada orang yang melihat. Alah, pamer, alah. Paling-paling nanti nggak lama bubar. Ucapan yang buruk ini, Bu, itulah menimbulkan penyakit. Apa? Walah kemayu, nggak mulai lagi gitu. Walah, jelek-jelekin. Maka pada saat itu setan sudah memalingkan dari hati dan mata kita pada keburukan. Bukan masih ingat, ya? Kalau kita ngelihat sesuatu yang baik, katakan alhamdulillah, puji Allah. Kalau ngelihat yang nggak baik, naudzubillah min. Jadi contoh jenengan kok ngelihat sesuatu, kok kemudian jenengan kemucap, batin, alah, paling cuma riya, alah, pamer, alah. Itu pada saat itu kalau nggak segera kita istighfar dan ta'awud, naudzubillah min dzalik, a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan ta'awud, itu berarti kita sudah tanpa kita sadari terkena penyakit tanpa kita sadari. Ini contoh. Iya, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Siapa dulu lagi? Tidak memuji Allah. Ini bisa menyebabkan penyakit ain. Kenapa? Intinya penyakit ain itu dari pandangan mata ini menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Tapi katakan, alhamdulillah, doakan ya Jeng ya. Semoga anak saya bukan hanya wajahnya saja yang baik, tapi akhlak dan ibadahnya serta iman ilmunya. Jarang tuh yang gitu. Anak siapa lagi, ibunya siapa, mbahnya apalagi sudah meninggal lama. Gak boleh, karena memang unsur penyakit ain itu penyebabnya banyak. Bisa riya, bisa sombong, bisa ujub, bisa pamer, bisa ngeremehin, bisa pembanggaan diri, bisa karena kebencian. Ngelihat nggak suka, kita ngebenci. Padahal cukup naudzubillah min dzalik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila perlu kita meludah ke kiri 3 kali. Kemudian istighfar. Ya memang begitu. Maka mohon maaf Bu, mulai hari ini pastikan Ibu, jangan sekali-kali melontarkan kata-kata buruk, walaupun itu buruk. Misalkan ya Bu ya, pasti punya saudara, punya besan, punya mantu nggak baik. Terus Ibu kemucap jelek sekali, itu akan kebawa terus loh. Loh, males sih nggak karuan. Itu kebawa terus itu. Jadi memang penyakit ain itu lebih cepat ngambarnya dari angin, sampai ada yang mengatakan demikian. Makanya apa? Orang yang masih bisa terkena penyakit ain itu kemungkinan hatinya memang masih kotor. Loh, kita ini nggak luput dari salah dan dosa loh Bun. Atau? Tapi segera, kalau sudah terlanjur kemucap, segera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, na'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Bila perlu ditapuk nih mulut, tapi pelan aja, jangan kencang-kencang pakai batu, malah rompal gigi nih. Astagfirullah. A'udzubillahi min dzalik. Begitu. Karena untungnya apa kita ngomongin orang? Iri itu gak ada manfaatnya loh Bu. Kan ajaran Nabi itu kita suruh menyayangi anak miskin, yatim, fakir, miskin gitu kan. Lihatlah yang di bawah kita dalam masalah dunia, tapi dalam masalah ibadah akhirat lihat yang di atas kita. Bu, ternyata maaf ya, masalah dunia Allah kasih, ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih. Tapi nggak diberkahi oleh Allah.
Tapi kalau masalah akhirat, ada orang yang tapi kalau masalah akhirat, hanya orang yang dicintai oleh Allah saja yang dikasih. Jadi kita nggak usah iri, Bu. Ada, mohon maaf ya, seseorang mancung hidungnya, ganteng, cantik, tapi kalau dia nggak iman, nggak taat kepada Allah, jangan terpesona dengan namanya fisik, Bu. Mohon maaf ya, kita semua sudah berumah tangga, kita semua sudah berkeluarga. Ternyata dalam rumah tangga bagi orang yang beriman tuh, Bu, yang utama adalah kesetiaan dan cinta sepenuh hati karena Allah. Ya enggak? Ya. Suaminya udah enggak ganteng, pelitnya, enggak sholat, enggak ibadah. Nauzubillah nih. Udah enggak cantik, judes, cerewet, bawel nyinyir. Tenang, betul loh, Bu. Ternyata setelah berumah tangga itu, kalau orang beriman ya, dia mensyukuri istrinya, dia mensyukuri suaminya, pas selesai, tutup buku. Memang begitu. Kenapa? Setan memasukkan hayalan-hayalan yang gak manfaat. Betul kata Nabi. Ketika seseorang, ada seorang sahabat nih, dia keluar mau ke pasar, ngelihat wanita Yahudi cantik, dia kesemsem, cantik. Tapi dia kemudian tahu, naudzubillah min dzalik, dia gak jadi ke pasar, dia pulang, Bu, nemuin istrinya. Setelah nemuin istrinya, ya, dia bersyukur, baru dia ke pasar. Nabi memuji laki-laki ini. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang ada pada wanita lain ada pada istrimu. Kalau kamu syukuri menjadi berkah. Makanya mohon maaf, nggak boleh seorang wanita banding-bandingkan suaminya dengan laki orang lain. Enak ya jengnya suaminya pengertian baik, ganteng, nggak kayak suamiku payah, error. Dosa itu. Jadi sekali lagi, kalau kaitannya dengan penyakit ain itu bisa terjadi tanpa kita sadari atau kita sadari. Satu, karena ada unsurnya kebencian, hasad, iri, ya. Kemudian ya ada unsur ujub, penghinaan dan lain sebagainya. Bisa terjadi pada orang itu yang melihat dan orang yang dilihat. Tadi contohnya saya contohkan tadi, dia tampakkan kemesraan ya. Tapi pengen pamer tujuannya. Itu bisa menyebabkan dianya sendiri kena penyakit ain dan yang ngelihat pun juga kena penyakit ain. Makanya Bu, yang gitu-gitu nggak usah terlalu pikirkan. Kalau baik, ya alhamdulillah, semoga baik. Kita aja. Kalau ada kebaikan, ya Allah, semoga aku bisa meniru kebaikan orang itu, ya Allah. Doakan juga orang itu. Maka akan hilang dengan apa? Kalau kaitannya pujian dikembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, anaknya baik-baik. Alhamdulillah. Gitu. Kalau sudah mulai anaknya siapa? Anaknya inyong. Nah, enggak boleh. Bapaknya siapa? Enggak boleh. Itulah gunanya kita memuji Allah. Makanya apa? Kalau kita mau memuji orang itu, alhamdulillah anakmu baik, semoga kebaikannya bukan hanya pada wajahnya atau fisiknya, tapi juga akhlak dan ibadahnya. Kan kalau dengan begitu, Bu, akan berbeda loh, Bu. Ya enggak? Ya Allah, jangan anaknya baik-baik, cantik, ganteng. Semoga ya Allah berikan kebaikan imannya, ilmu, ibadah dan akhlaknya. Tapi kan Ibu enggak mungkin ngomong kayak gitu toh. Emang asli itu akhlaknya udah baik, malah gitu gimana? Bu, jangan menanggapi satu dengan emosi. Tinggalkan sesuatu yang enggak perlu kita ladenin, Bu. Capek. Ngapa ngurus orang? Ya toh? Enggak ada manfaatnya. Emang apa? Ibadah kita sudah banyak. Tapi sekali lagi, pertanyaan tadi memang betul, penyakit ain itu sangat berbahaya sekali. Karena bisa ujub, bisa riya, bisa sombong, bisa benci, bisa hasad, numpuk penyakit ain itu. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai. Maksudnya kalau nggak perlu dipandang, nggak usah dipandang, Bu. Kan sering saya sampaikan, pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Nanti kalau mau terakhir, burung iri dan burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.